Assalamualaikum, salam rahayu dan semoga kita sejahtera. Ketemu lagi dengan R&D Gurame Official. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk itu. Kali ini R&D akan membahas bukan seberapa banyak modal yang kita miliki untuk budidaya, tapi seberapa kesiapan mental kita di budidaya gurame. Karena bagaimanapun di budidaya gurame itu memiliki tingkat kerumitan yang cukup lumayan tinggi. Jadi di situ tidak hanya sekedar modal yang besar, tapi juga harus ada mental yang benar-benar gigih atau kuat untuk bisa tetap konsisten di budidaya gurame. Karena di budidaya gurame itu kalau kita hanya sekedar ngambil satu segmen itu kita hanya mempelajari satu hal saja. Tapi ketika kita ingin memulai semua dari dari nol sampai tingkat pembesaran itu banyak sekali yang harus kita ketahui dan kita pahami di budidaya gurame. Dan maka dari itu untuk para pemula jadi harus benar-benar mempertimbangkan hal itu, karena untuk usaha itu bisa dimulai dari sedikit modal saja. Karena yang enak, yang mudah itu ya kita ngopi dan ngerokok seperti itu. Jadi untuk budidaya itu tetap memiliki kerumitan. Jadi maka dari itu yang diutamakan sebenarnya adalah mental. Karena untuk memulai usaha itu kita bisa mulai dari hanya sedikit modal saja. Misal contoh seperti ini. Kalau kita di budidaya gurame itu bisa mengawali dengan minim modal, artinya modal yang sangat minim sekali. Jadi katakanlah kalau kita ingin memulai itu, kita memulai dari kita beli telur satu sarang. Harganya kisaran adalah sekitar 150.000. Dengan maksimal harga itu 150.000 per sarang. Artinya kita menyiapkan uang 150.000 itu untuk telur, dan kemudian dengan satu sarang itu kita bikin satu kolam dengan kita harus punya 2 kolam. Kalau kita mau memijah dari telur itu minimal sekali itu harus kita memiliki 2 kolam. Untuk kolam itu 2, kalau kita menggunakan plastik itu kisarannya hanya kita katakanlah kita buat kolam 3 kali 5. 3 kali 5 itu berarti 20 kali 5 100.000. Kalau 2 artinya 200.000. Untuk bikin kita bisa usahakan bikin sendiri agar tidak keluar biaya tambahan untuk bikin kolam. Jadi 200.000 ditambah 150, 350.000. 350.000 itu kalau satu sarang itu kisarannya sekitar 3.000 sampai 3.500. Nah, untuk pemberian pakan cacing itu per 1000-nya kita bisa hanya beri maksimal 2 liter, itu sudah cukup. Sampai dia diberi pakan friendly itu cukup, hanya dengan 2 liter per 1000 itu sudah menghasilkan bibit yang cukup bagus. Untuk 1 liter cacing itu di pasaran kisarannya 35.000. Paling tinggi 1 liter. Dan untuk menghabiskan cacing dengan kapasitas ikan 3.000 itu kita hanya butuh 6 liter, berarti 6 kali 3 18 ditambah 15, berarti kita hanya habiskan uang 195.000. Terus nanti beli friendly itu kalau kisaran 3.000 itu 1 kilo cukup nanti sampai ukuran di perdana, dengan harga kita jual itu Rp500 sampai 600 per ekor. Jadi intinya di sini
di sini intinya adalah seperti ini. Ketika kita ingin memulai budidaya gurame, itu bukan seberapa banyak modal kita, tapi seberapa pengetahuan kita tentang budidaya gurame itu sendiri. Karena di budidaya gurame sendiri itu memiliki tingkat kerumitan yang contohnya adalah seperti ini. Di umur 1 minggu, dari pertama kita ngambil telur, itu kita butuh waktu 1 minggu sampai 10 hari untuk melawat telur. Dan disitu butuh pengetahuan yang cukup paham di perawatan telur itu sendiri. Dan setelah 10 hari, nanti kita masukkan di kolam deder. Kita butuh waktu 2 minggu pertama. Di 2 minggu pertama kita juga harus tahu standar air, cara perawatan ikan itu selama 2 minggu, dari cara pemberian cacing agar air tetap tidak cepat rusak. Dan itu kita harus betul-betul pahami, dan kalau kita tidak pahami itu risikonya adalah ya kegagalan itu sendiri. Jadi makanya di sini saya tekankan bahwa di budidaya gurame itu bukan seberapa banyak modal kita, tapi seberapa kuat mental kita. Karena rata-rata untuk memulai di budidaya gurame itu kegagalan akan besar sekali terjadi. Jadi untuk pertama kali kita itu untuk memahami itu pasti ada kegagalan. Dari misal kita 3000 tebar, nanti hanya bisa sekitar hanya sekian. Dan kalau kejadian seperti itu melemahkan kita, ya sudah, maka kita akan berlanjut di budidaya gurame. Dan kelemahan di gurame itu sendiri, gurame itu bisa ada kejadian bisa mati massal, istilahnya seperti ini. Dari 3000 itu bisa semuanya habis. Artinya dari 3.000-nya itu bisa mati semua. Itu kalau kita melakukan satu kesalahan. Misalnya dari kualitas air, dari kedalaman kolam, karena suhu, temperatur itu penting sekali. Jadi suhu air, temperatur air kita harus benar-benar paham dan jeli. Maka dari itu ya seperti itu saya bilang. Jadi teori-teori itu perlu kita tahu untuk mencegah kegagalan, karena bagaimanapun teori itu adalah patokan dari budidaya itu sendiri. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Wassalam.